Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, narasumber yang kami banggakan, kami dari kelompok 4 ingin menyajikan tugas akhir kami sebagai in-house training. Yang ini kita buka menjadi 5 sesi. Yang pertama saya sendiri pembawa acara, yang kedua nanti doa oleh Bu Oni, ketiga is breaking oleh Ibu Siti Rahma, dan presentasi Ibu Supreni, yang terakhir adalah tanya jawab. Baik Bapak Ibu, kita masuk aja ke sesi kedua, yaitu doa yang akan dibawakan Ibu Oni Rospita. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya hari ini presentasi kita, kegiatan kita ini mendapat berkah, marilah kita berdoa menurut agama dan kain masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, kita masuk ke sesi ketiga, yaitu speaking oleh Ibu Siti Rahma. Silakan Ibu Siti Rahma. Iya, terima kasih Ibu Fauzia. Supaya kita lebih semangat lagi, kita coba breaking. Langsung aja ya gerakan kita. Pertama ke kanan dulu, baru ke kiri. 1, 2, 3. Goyang miring-miring, goyang miring-miring, kok jadinya asik. Tak, cak, luar biasa. Hebat. Baik, Ibu Siti Rahma ya, mudah-mudahan kita sudah fresh semua untuk memasuki acara intinya, yaitu presentase hasil pekerjaan kelompok 4 yang akan disampaikan oleh Ibu Supreni. Silakan Bu Supreni. Baik, terima kasih Bu Fauzia selaku moderator. Saya akan mempresentasikan tugas kami hari ini. Saya share materi dulu. Nah, baik, ibu-ibu, ini sudah tampil. Ini pelajaran lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya. Nah, ibu-ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa pada materi yang lalu kita sudah membahas tentang program sekolah penggerak. Di dalam program sekolah penggerak itu tentunya nanti ketika kita melaksanakannya itu kita akan menyusun kurikulum untuk sekolah tersebut. Nah, untuk sekolah penggerak, kurikulumnya kita sebut kurikulum operasional di satuan pendidikan, di mana kurikulum ini merupakan penyederhanaan dari kurikulum sebelumnya. Jadi bukan kurikulum baru. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang apa saja sih komponen yang ada di kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, ibu-ibu, kita lanjutkan. Nah, tentunya ibu-ibu semua sudah paham karena kemarin kita sudah membahas mengenai proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, berikutnya akan kita lanjutkan apa saja komponen yang ada di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau kita singkat saja dengan KOSP. Nah, baik, kita lanjutkan ke komponen utama dari KOSP ini. Nah, ibu-ibu, untuk komponen utama di KOSP ini sebaiknya atau idealnya kita tinjau untuk 4 sampai 5 tahun atau setiap 4 sampai 5 tahun. Apa yang menjadi komponen utama? Yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan. Jadi di sini sebelum kita menyusun KOSP, kita dituntut untuk mengenal dulu karakteristik satuan pendidikan. Di sini kita akan menganalisis konteks, yaitu dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah, baik itu oleh peserta didik, bagaimana sosial budaya, bagaimana guru dan tenaga kependidikannya.
Jadi kita harus mengenal dulu bagaimana kondisi satuan pendidikan kita. Nah, komponen berikutnya yang harus ada yaitu visi, misi, dan tujuan. Pada kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013, ini juga ada visi, misi, dan tujuan. Nah, apa perbedaannya? Perbedaan mendasar untuk sekolah penggerak, KOSP-nya harus berisi target pencapaian untuk bagaimana melahirkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang visi itu nanti itu akan menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Lalu nilai-nilai itu akan mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Ini profil pelajar Pancasila seperti kita ketahui ini merupakan filosofi pendidikan yang kita ambil dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya misi. Misi ini kita susun untuk menjawab bagaimana sekolah dapat mencapai visi yang sudah dirumuskan sebelumnya. Lalu kita rumuskan juga di dalam misi itu nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Nah, kemudian tujuan. Di sini kita merumuskan tujuan apa yang akan kita akhiri dari kurikulum sekolah kita. Apa target yang harus kita capai di KOSP kita. Di sini harus nampak tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang tentunya berdampak kepada peserta didik. Karena kita harus berpusat pada peserta didik. Lalu tujuan ini menggambarkan patok-patok penting dan selaras dengan misi yang sudah kita susun sebelumnya. Di dalam tujuan juga tergambar bagaimana strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Kemudian kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut yang selaras dengan profil pelajar Pancasila. Nah, berikutnya Ibu-Ibu, ada komponen selanjutnya yaitu pengorganisasian pembelajaran. Jadi di dalam KOSP idealnya akan terlihat pengorganisasian pembelajaran, yaitu bagaimana cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar. Bagaimana cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung pencapaian pembelajaran yang berpedoman juga kepada profil pelajar Pancasila. Nah, ini dapat kita susun dengan sistem mingguan, bisa blok, bisa juga pengorganisasian lainnya. Nah, bisa kita lihat juga bagaimana pengorganisasian untuk kegiatan intrakurikuler yang berisi muatan, mata pelajaran, dan muatan tambahan lainnya jika ada. Misalnya seperti mulok di sekolah itu. Nah, berikutnya, apa saja proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Kita di sini menjelaskan pengelolaannya yang mengacu pada PPP, Profil Pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Selanjutnya bagaimana juga kita mengorganisasikan pembelajaran di kegiatan ekstrakurikuler. Jadi dapat kita buat, kita susun dalam bentuk tabel, itu diberi kebebasan kepada sekolah bagaimana untuk menyusunnya. Nah, komponen utama selanjutnya Ibu-Ibu yaitu mengenai rencana pembelajaran. Di dalam KOSP itu kita juga akan menyusun rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah. Jadi kita di sini akan mendapat gambaran bagaimana rencana pembelajaran selama setahun ajaran. Selama 1 tahun ajaran itu kita menyusun rencana pembelajaran yang berisi alur pembelajaran atau unit mapping untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Program prioritas satuan pendidikan itu kita cantumkan semua di rencana pembelajaran ini. Jadi ada alur pembelajaran yang harus kita ikuti. Nah, berikutnya lagi Ibu-Ibu, di sini ada lagi komponen dari KUSP itu, yaitu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Jadi di sini kita akan mengetahui
seperti apa kira-kira pendampingan dan evaluasi serta pengembangan profesional yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Jadi pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemajuan satuan pendidikan. Jadi kalau untuk sekolah penggerak itu kita nanti akan mendapat pendampingan oleh tenaga ahli atau tim ahli yang siap membantu kita, membantu guru-guru kita dan tenaga kependidikan di sekolah untuk pencapaian pembelajaran yang tetap berlandaskan dan mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Nah, yang terakhir bagian dari KOSP itu adalah adanya lampiran. Jadi di sini KOSP kita juga akan lampirkan contoh-contoh rencana pembelajaran dengan ruang lingkup kelas. Misalnya untuk kelas berapa, fase berapa, kita akan susun rencana itu per tujuan pembelajaran atau per tema untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Kemudian contoh penguatan profil pelajar Pancasila. Kita akan tetapkan juga di situ, kita lampirkan juga penjabaran pilihan tema dan isu spesifik yang menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut yang mengarah kepada profil pelajar Pancasila yang akan kita kembangkan. Kemudian di sini di dalam lampiran KOSP kita juga akan melampirkan referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Nah, ibu-ibu sekalian, itulah dia bagian dari komponen kurikulum operasional satuan pendidikan pada sekolah penggerak. Nah, ibu-ibu, itulah tadi materi untuk pembahasan kita kali ini. Silahkan, barangkali ada ibu-ibu yang mau bertanya atau kurang paham, kami persilahkan. Saya persilahkan. Ya. Baik, terima kasih Bu Sukreni yang sudah menyampaikan materi yang begitu padat ya. Mudah-mudahan semuanya bisa kita lihat dengan baik dan bisa bermanfaat. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Baik, saya ingin bertanya ya Bu Sukreni ya. Mungkin dari paparan tadi mengenai komponen-komponen tadi sudah Ibu sampaikan. Yang ingin saya tanyakan tadi itu ada beberapa komponen ya Bu, kalau tidak salah tadi 6 atau berapa. Nah, seandainya Bu, dari komponen-komponen tadi itu ada yang tidak kita laksanakan, apa bisa? Nah, apa bisa Bu? Ataupun juga apakah bisa kita lebihkan? Ini bagaimana Ibu? Baik, Ibu Oni, ini tadi kita menjelaskan tentang komponen KOSP. Tadi ada 6 sampai kepada lampiran. Nah, ini adalah komponen utama yang harus ada di KOSP. Dan kalau Ibu ingin menambahkan, itu dipersilakan. Mungkin ada hal-hal lain yang memperkaya dari KOSP kita. Jadi di sini artinya kita tidak membatasi masuknya komponen lain, tapi sebaiknya jangan mengurangi komponen yang sudah ditetapkan itu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Oni. Berarti materinya ini hanya KKM ya Bu ya. Kompetensi minimal gitu. Boleh diperbesar. Iya aja. Jadi itu yang disampaikan oleh pemerintah itu tetap dia KKM ya. Mungkin demikian Ibu Rahma, ada yang mau ditanya? Oke. Terima kasih untuk semuanya. Baik Bapak Ibu, inilah presentasi kami dari kelompok 4 yang sudah kami sama-sama kerjakan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini mungkin masih banyak di sana sini yang kurang, kami mohon masukannya. Dan inilah yang bisa kami sampaikan. Segala kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.